Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kami dari Universitas Sentul Maroso, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil. Tujuan kami datang ke sini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kami sebagai seorang mahasiswa. Dan dalam topik pembahasan kali ini, kami mengangkat tentang radikalisme. Dan di sini sudah ada Bapak Kabid Kes Bangol sebagai narasumber kami. Mungkin untuk Bapak kami mempersilahkan untuk memperkenalkan Mama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk sekalian. Pertama, mungkin saya mewakili Kepala Badan Kesbangpol. Tadi juga saya melaporkan kepada beliau bahwa sore ini ada kegiatan dari kampus mahasiswa Universitas Sentul Maroso, Fakultas Teknik, dalam rangka melakukan suatu kewajiban, yaitu tugas wawancara terkait masalah radikalisme. Terkait dengan radikalisme ini tentunya kita berangkat dari kata radikal itu sendiri tuh. Sebenarnya radikal itu apa sebenarnya? Itu pemahaman yang ingin merubah yang sampai ke akar-akarnya tanpa yang secara drastis, tanpa ada kekerasan seperti itu. Jadi memang pencegah terkait dengan radikalisme ini memang sangat luas pembicaraan kelompok radikalisme, karena kita bersama termasuk dalam tanda kutip poso ini toh, ini beberapa juga yang wawancara saya, karena terkait paham radikalisme ini di poso itu begitu menarik untuk dibicarakan terkait dengan perkembangan kelompok-kelompok, baik itu kelompok garis keras maupun yang dianggap sebagai anggota terorisme. Seperti itu. Kemudian daripada itu tentunya kita melihat radikalisme itu muncul dari mana. Itu kadang muncul itu dari ada organisasi kelompok yang ingin mencari suatu perubahan. Perubahan itu tentunya perubahan yang drastis. Jadi itu kami di Kesbangpol sebenarnya terkait dengan pencegahan paham radikalisme itu memang itu tugas kami, karena di sini ada beberapa bidang termasuk wawasan kebangsaan dan ideologi. Saya sendiri sebagai kepala bidang politik, dan ada juga bidang sosial budaya. Ya, mungkin itu pengantar dari saya, sehingga teman-teman lain untuk melakukan diskusi lebih lanjut masalah itu. Mengapa mahasiswa rentan dengan radikalisme? Kenapa harus mahasiswa? Karena idealis itu yang mereka inginkan. Karena mahasiswa itu kalau idealis itu tinggi sekali. Seperti kita lakukan demonstrasi apa semua. Jadi memang kalau berbicara radikalisme ini memang tidak ada putusnya memang. Itu karena ada faktor-faktor yang tiga faktor itu yang bisa seseorang itu terpapar dengan paham radikalisme. Ketiga faktor itu, yang pertama itu adalah faktor pendorong, kemudian faktor penarik, kemudian dinamika kelompok atau hubungan. Ini faktor pendorong ini itu misalnya dia ketika dia ada masalah frustasi, dia mencari solusi, dia ketemu dengan si A, dengan si B, ternyata si A ini dia punya pemahaman yang radikal, sehingga dia harus masuk di situ, diisilah pemahaman
didoktrin dia dengan ideologi paham radikalisme itu. Kemudian faktor yang kedua itu faktor penarik. Faktor penarik itu mungkin karena kekerabatan, kekeluargaan, itu faktor penarik. Mungkin, mohon maaf, situ mungkin dalam satu keluarga mungkin ada yang terpapar paham radikalisme. Ketika itu pergaulan itu setiap hari bertemu dengan dia akan lambat laun, itu tergantung dia akan ikut dengan itu. Kita mungkin di mahasiswa juga banyak yang seperti itu. Kemudian yang ketiga itu dinamika kelompok atau hubungan. Nah, di sini ini itu terbentuk karena lingkungan, mungkin karena dia ada sesuatu yang mungkin terjadi sesuatu dengan dia itu ingin balas dendam. Misalnya kita ini di Kabupaten Poso ini pernah terjadi konflik sosial. Mungkin kalau ya mungkin masih kecil waktu itu, tapi itu pemicu salah satu, itu dinamika kelompok, dinamika hubungan. Sehingga apabila itu dia masih dibayangi dengan, apalagi dengan dengan istilahnya, dengan ada yang menyampaikan dia, misalnya ini kemarin kamu begini keluargamu, ya, itu ada ini balas dendam, sehingga dia harus muncul paham radikalisme untuk mencapai perubahan. Ini yang lain lagi? Boleh saya, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, saya mau izin. Jadi kalau mahasiswa itu kan biasanya sulit untuk membedakan mana ajakan yang baik, mana juga ajakan yang buruk, karena ajakan semuanya tentunya semua baik, Pak. Nah, untuk membedakan itu, untuk kita terjerumus dalam pemikiran radikalisme itu kita tidak akan tahu, karena sifatnya mahasiswa ini kan cepat terpancing, ya kan? Karena masih darah-darah muda begitu, Pak, masih darah panas kan. Jadi memang sulit. Ya, mungkin saya juga masuk di salah satu organisasi sama juga, dan kita tidak akan tahu di dalam itu, karena semua nasihat-nasihat yang masuk, Pak, itu semuanya baik menurut kita. Cuma kita tidak akan tahu imbasnya kemana, dan kita akan diajak kemana juga, dan alurnya. Itu yang kita sulit untuk membedakan. Sekian. Ketika kita mendapatkan suatu nasihat atau apa, kita terima saja, jangan sampai orang yang memberikan itu tersinggung. Kita terima, kemudian kita diskusikan dengan orang lain. Misalnya saya disampaikan tadi seperti begini, kira-kira benar tidak seperti itu? Apalagi sampai mengajak kepada pemahaman yang anti Pancasila. Karena saya tahu kalau masalah begini ini pasti masalah mata kuliah Pancasila. Jadi mahasiswa itu harus tahu menempatkan diri dia selaku mahasiswa. Gimana? Kan tadi ada dibilang ekstremisme apa ya? Nah, itu apa bedanya dengan radikalisme? Jadi ekstremisme itu dia dia ingin melakukan suatu perubahan tanpa kekerasan, ekstremisme. Tapi kalau dia kalau sudah ekstremisme kekerasan itu akan menuju ke terorisme. Karena terorisme itu, makanya apakah semua ekstremisme itu teroris? Itu pertanyaan. Jadi tidak semua ekstremisme itu atau radikal itu teroris. Jika kita menganut paham, misalnya Pancasila itu tidak benar, bisa diganti.
mungkin Anda akan dikategorikan sebagai ekstremisme atau radikalis. Misalnya saya tuh beranggapan bahwa Pancasila itu merupakan manusia, bersama anti dengan Pancasila, anti dengan pemerintah. Itu masih dikatakan ekstremisme. Kalau dia terorisme itu dia punya keinginan untuk membuat suatu gerakan atau suatu teror yang mengakibatkan kepada orang banyak sampai menimbulkan korban. Kalau misalnya kayak Rocky Gerung itu mengkritiki setiap aktivitas pemerintah itu, Dia sebenarnya termasuk, kalau saya itu memang kritiknya itu sifatnya memang membangun, tapi kemauannya dia, egonya dia untuk mencapai sesuatu. Jadi kategori itu bisa dikatakan dia sebenarnya radikalisme, karena pemikirannya dia ingin mencapai sesuatu, tetapi dia tidak punya kekerasan, cuma kritikan, dialog apa seperti itu. Terima kasih atas kesempatan. Saya bertanya menurut pendapat Bapak, apakah orang yang pernah sudah terlibat ex terorisme, apakah ada potensi untuk dia kembali lagi ke masa lalunya, dan juga apakah ada potensi dia menyebarkan kepada masyarakat? Jadi nanti begini, terkait dengan ex narapidana terorisme yang ada misalnya di Poso ini, itu rata-rata itu memang sudah mau bergabung ke NKRI, karena di situ ada dua yang harus kita rehabnya dan reintegrasinya, rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabnya ini, apakah dia mau untuk pulang ke masyarakat, reintegrasi apakah dia mau pulang ke ideologi bangsa atau bagaimana. Nah, tentunya tugas ini bukan hanya pemerintah, masyarakat itu sendiri punya tugas. Ketika misalnya si A bebas dia dari kasus terorisme, mungkin dari lapas apa, dia di masyarakat. Tentunya tugas masyarakat ini bukan menjauhi dia, mengajak dia untuk kembali kepada NKRI. Nah, itu tugas kami di Kesbang ini. Sering itu saya lakukan itu hampir tiap minggu, ketemu dengan teman-teman yang ex-napiter ini. Nah, di situ kita memberi pemahaman kepada mereka, memberikan pengertian. Bagaimana kira-kira kalau misalnya kalau kembali ulang ke mana, ke penjara, kira-kira enak tidak? Menurut pengakuan mereka itu memang tidak ada enaknya di penjara itu, apalagi di Nusa Kambangan. Satu biji pisang itu bisa dimakan itu sampai 3 hari. Sehingga itu mereka itu rata-rata yang kita bina di sini, yang bina itu rata-rata sudah ingin mau kembali ke NKRI. Apa harapan untuk kedepannya dalam meminimalisir dan memberantas radikalisme di daerah Poso? Jadi ini, terkait harapan kami selaku pemerintah daerah, tentunya dengan teman-teman mahasiswa ini, itu kembali lagi saya tadi sampaikan, mari kita sama-sama berperan aktif dalam menciptakan bagaimana di lingkungan mahasiswa itu cinta terhadap Pancasila, cinta unsur kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, tentunya itu bisa kita implementasikan dalam program-program kerja dari mahasiswa itu sendiri, baik melalui organisasi maupun melalui kegiatan kampus. Misalnya ada kegiatan, mungkin kegiatan seperti OPH kemarin itu di teknik sipil, kita selipkan waktu untuk 1 jam untuk materi wawasan kebangsaan, masalah dengan cinta tanah air,
Itu kita selipkan 1 jam saja, atau saya taruh lama untuk mahasiswa. Semua Nah, terkait pemateri itu tentunya Kesbang ini siap untuk memberikan materi. Kami siap untuk membantu terkait materi yang akan diberikan terkait masalah permasalahan. Nah, kemudian yang kedua, harapan dari kami agar sesama mahasiswa ini bagaimana memberi pengertian kepada teman-teman. Jangan nanti ketika satu orang yang telah yang kita lihat sudah terpapar, jangan kita jauhi dia, kita dekati dia, kita berikan pemahaman, kita rangkul kembali dia untuk bagaimana pencegahan beredarnya paham radikalisme itu. Jangan sampai 1 orang jadi 2 orang, 3 orang. kalau misalnya dia menolak dirangkul, Nanti ada waktunya bisa itu prosesnya, dia berproses itu nanti. Tapi dengan tentunya misalnya dia sendiri tuh 1 orang yang sudah terpapar, tentunya kita mencegah yang lain jangan sampai ke sana. Biarkan dia sendiri saja. Nanti kalau misalnya dia sendiri itu, dia akan mencari teman itu akan sulit. Biarkan dia dulu. Tapi teman-teman yang lain kita cegah jangan sampai ke sana. Saya ingin sedikit bertanya Pak, bagaimana dampak radikalisme untuk masyarakat dan pelaku radikalisme, pelaku terorisme? Kalau ini dampak di masyarakat ini memang terkadang ini masyarakat ini ada yang saya bilang tadi itu ada kelompok tuh. Kadang ada 1 kelompok itu oke saja karena di kelompoknya dia. Ada juga yang terganggu dengan kondisi itu. Kan kemarin-kemarin tahun-tahun 10 tahun yang lalu di sini ini, ketika ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut artis, ada musik itu kan ada setengah mati biasa. Ada yang protes apa semua. Bahkan ada tarian-tarian tradisional itu ditolak. Apakah radikalisme hanya terjadi karena latar belakang agama atau faktor lain seperti masalah sosial, ekonomi, atau politik juga dapat menjadi penyebab? Jadi radikalisme itu muncul yang pertama itu yang tadi saya sampaikan tadi. Yang pertama ketidakpuasan mungkin dia frustasi atau apa. Itu termasuk dari apa yang disebutkan tadi, termasuk politik atau apa. Kita ini kan ke depan ini akan melaksanakan pemilu. Nah, di sini kerawanannya kita akan ada politik identitas. Politik identitas itu menunjukkan suatu apa dia akan mempengaruhi orang, bahwa kadang ada yang mengatakan jangan kamu memilih selain bukan Islam. Nah itu kan sudah ada keinginannya untuk mencapai sesuatu yang begitu cepat keinginannya. Karena kenapa radikalisme itu harus kita sangkut pautkan dengan politik, dengan sosial budaya atau apa. Dan itu harus memang terjadi dari situ, dari faktor-faktor itu. Apalagi politik. Politik ini kan ingin mencapai sesuatu, dia akan mati-matian apa yang disampaikan kepada masyarakat. Misalnya politik identitas tadi itu yang sampaikan, dia menyampaikan jangan memilih selain bukan seagama kami. Jadi apalagi ini dekat, kita ini tahun depan ada melaksanakan pesta demokrasi, tentunya mahasiswa ini sudah masuk dalam memilih itu. Mungkin ada yang sudah kali memilih mungkin yang disebut SMA dengan ini. Ya sudah menyebutkan. Ya tentunya mahasiswa ini memberikan pencerahan kepada masyarakat maupun kepada teman. Mari kita sama-sama untuk menyampaikan hak pilih kita. Jangan kita berpandangan, jangan memilih bahwa itu apa istilahnya. Ada kan pemahaman di berkembang itu ada kelompok yang tidak mau memilih. Nah, itu kan pemahaman itu termasuk pemahaman radikalisme. ya, bagaimana kayak usaha pemerintah dalam mencegah radikalisme di masyarakat ataupun mahasiswa, apalagi mahasiswa toh? Jadi begini,
ada program pemerintah itu di kita itu terkait yang saya ulang lagi programnya kita di sini ini ada bidang wawasan kebangsaan. Itu yang sering kita lakukan dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk diskusi seperti ini. Jadi kita tidak terikat dengan dalam bentuk kegiatannya. Jadi di situ itu akan diisi dengan berbagai, termasuk bela negara. Jadi program-program itu untuk dari pemerintah untuk pencegahan terjadinya radikalisme. Mungkin sekian kali ini. Saya Radifa Tasyabalia sebagai host. Dan saya Pujana sebagai co-host. Berterima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan sehingga kami bisa melakukan wawancara dengan Bapak. Terima kasih, saya sampaikan kami selaku pemerintah mengucapkan terima kasih yang telah pada hari ini telah melakukan tukar pikiran, diskusi, sehingga harapan kami selaku pemerintah membantu kami dalam pencegahan beredarnya radikalisme khususnya di kalangan kampus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat.